Alhamdulillah, kalau kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam juga senantiasa kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut beliau yang senantiasa istiqomah di jalan. Alhamdulillah, malam ini kita kembali mulai taklim kita setelah libur kita selama bulan suci Ramadan dan bulan Syawal. Lalu kita mulai aktifkan kembali pada malam hari ini. Insyaallah yang dibahas insyaallah malam ini berkaitan dengan kurban insyaallah. Jadi jamaah Bapak Ibu nanti bisa bertanya ke ustaz kita. Insyaallah bisa juga yang di luar tema yang disampaikan insyaallah nanti ustaznya. Sehat ustaz. Alhamdulillah. Kepada ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una innaka 'alimun qadir. Bismillah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina fatufil alif innaka khairul fathin amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian yang Allah rahmati, alhamdulillah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya. Allah izinkan kita berkumpul di majelis ibadah maghrib kali ini dalam kondisi sehat walafiat. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa bimbing dan tuntun kita untuk mempergunakan nikmat-nikmat itu di jalan-jalan yang membawa kita semakin dekat dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam yang Allah curah limpahkan pula kepada segenap keluarganya dan seluruh sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kita menjadi umat yang senantiasa istiqamah untuk ittiba kepada sunnah-sunnahnya, mengamalkan ajarannya, menjadikan beliau sebaik-baik dalam kehidupan kita. Semua itu kita lakukan dengan satu harapan agar kelak di yaumul qiyamah ketika Allah bangkitkan kita dibangkitkan di bawah panjinya, diakui menjadi umatnya, mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang mulia, mari kita awali majelis kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat kita? Ibu sehat? Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, kita di taklim kali ini mau bahas tentang hal-hal yang terkait dengan ibadah kurban, ya, atau biasanya disebut udhiyah, yang dimana kita sekarang sudah lewat dari pertengahan bulan Dzulqa'dah menghitung hari masuk di bulan Dzulhijjah. Maka ada hal-hal yang perlu mungkin kita ulangi dan kita segarkan kembali ingatan dan pengetahuan kita terkait ibadah ini, agar pelaksanaan ibadah, wabil khusus mereka yang akan berkurban, para mudhahi, sahibul kurban, ataupun mereka yang nanti bisa baru hari ini kan? Biasa. Oh gitu. Kira baru uji coba ini. Karena juga punya sebuah Karena biasa ada di atas tidak apa-apa. Mungkin bisa diganti kipas kalau memang udah kuat. Apa itu? Iya. Mungkin itu yang nanti coba dimatikan. Iya saja. Jika menyala sudah mati tadi itu tadi. Oh menyala ya? Oh Kalau mati saat ini. tidak. Ya. Jadi ini bagian dari taklim ini tujuannya menyebarkan dan
mengulang kembali hal-hal yang penting untuk diketahui, mobil khusus untuk yang akan berkurban, dan juga atau bapak ibu yang menjadi panitia kurban. Yang kedua hal ini bagian dari amal soleh yang banyak kita ambil ya, ketika di hari-hari ini. Saya ingin mungkin bacakan beberapa hadis dari kitab Bulughul Maram punya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mungkin ada beberapa hadis, tapi mungkin 3 hadis yang utama. Yang dari 3 hadis ini kita coba akan turunkan beberapa tuntunan terkait ibadah kurban. Yang keseluruhan ini adalah bagian dari mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang dimuliakan. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hajj, surat yang ke-22 di ayat yang ke-32, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah." Ya, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Yang termasuk syiar-syiar Allah adalah ibadah-ibadah yang sifatnya seremonial, tahunan. Ya, ini penting untuk disiarkan. Disiarkan itu apa Bapak Ibu? Tidak hanya disampaikan, tapi diamalkan. Akhirnya terkait ibadah Idul Fitri, Idul Adha, dan Kurban ini bukan ibadah yang sembunyi-sembunyi. Dia ibadah yang memang harus ditampilkan, ditampakkan. Karena bagian dari syiar-syiar agama Islam. Ya, yang dengan itu kita berbangga dan kita menunjukkan salah satu ekspresi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika min taqwal qulub. Dan ini semua bagian dari ya, esensi ketakwaan yang bisa dilakukan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak Ibu yang rahmati, kita mulai ya. Itu mungkin akan lebih dikembangkan di diskusi. Saya mulai dengan beberapa hadis. Pertama, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini hadis pertama yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudhhi bi kabshaini amlahaini aqranaini wa yusammi yukabbir wa yadha rijlahu ala sifahihima wa fi lafdhin dhabaha bi yadihi muttafaqun alaih. Hadis pertama yang masih Bapak Ibu bisa kita simak. Hadis dari Anas bin Malik ya radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu ketika hidup itu pernah berkurban. Maksudnya pernah berkurban berarti salah satu kesempatan. Karena Nabi SAW menurut banyak ulama melaksanakan Idul Adha hanya 8 kali selama hidupnya. Terhitung sejak tahun 2 Hijriah awal pensyariatan, terakhir 10 Hijriah. Ya, karena tahun 11 di Rabiul Awal Rasulullah SAW sudah wafat. Maka berdasarkan hitungan ini, beliau cuma melaksanakan Idul Adha kurang lebih 8 kali. Nah, salah satunya yang dicatat Anas, di satu kesempatan Nabi itu berkurban menggunakan bikabsyaini. Kabs itu adalah domba dewasa jantan. Amlah ini dengan beberapa sifat yang disebutkan. Pertama, amlah itu penyebutan sifat karakter hewan yang bulunya itu dominasinya adalah putih. Kalaupun ada warna lain minor, karena beberapa keterangan disebutkan hewan yang dipilih Nabi itu domba dewasa jantan bertanduk menunjukkan usianya sudah dewasa bukan anak-anak. Kemudian warna bulunya putih mayoritasnya. Kalaupun ada bercak selain warna itu seperti hitam, itu hanya bagian minor saja. Nah ini, dan Nabi SAW di hadis ini menyebutkan beliau berkurban dengan 2 ekor, ya, dengan 2 ekor. Dan tampaknya memang Nabi selalu lebih dari 1 ekor berkurban itu. Dan itu boleh, ya, boleh. Mau bapak mau 1 sapi 1 orang, bagus. Patungan itu opsi terakhir ketika kita tidak mampu. Ya, maka solusinya adalah patungan biar ringan. Tapi pada dasarnya setiap orang itu semakin banyak dia berkurban, kemampuan dia berkurban, maka semakin baik. Ya, 1 di sini, 1 di kampung, 1 di perumahan sebelah, 1 di istri pertama, 1 di istri kedua, misalnya. Jadi semakin banyak, tidak lambat tangkapnya. Ya, semakin banyak, semakin baik. Ya. Jadi Nabi SAW di situ 2. Hikmahnya apa? 1, beliau berkorban untuk dirinya. 2, untuk keluarganya dan seluruh umatnya.
Beberapa keterangan para ulama, beliau ini karena pemimpinnya orang-orang beriman, beliau menjadi wakil setiap kaum beriman yang tidak sempat berkurban selama ini. Karena dalam redaksi doa yang diucapkan Nabi, beliau bertakbir, yusammi, mengucapkan bismillah, bertakbir, kemudian setelah menyembelih beliau berdoa, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin, ya Allah terima dari Muhammad dan juga keluarga Muhammad. Ini menunjukkan kalau orang berkurban itu bisa mengikut sertakan pahala dan berkahnya kepada keluarga, ya, dan umatnya Muhammad. Nah, jadi di sini ada lafaz menyertakan umatnya, ya. Biasanya kalau presiden itu kurbannya cuma satu ekor sapi, kan, betul ya? Berapa obro biasanya di Jakarta satu, di Hambalang satu, nanti di wilayah terpencil satu. Ada semua sapi presiden di mana-mana. Ya, memang representasi pemimpin itu seperti itu. Ya, semakin banyak yang kurbannya semakin baik. Dan Nabi lakukan seperti itu. Nah, beliau di sini juga diredaksikan. Beliau biasanya setelah sholat Id, ya, setelah selesai sholat Id, beliau minta diambilkan hewan, ya, kemudian disembelih sendiri sama beliau. Dan biasanya beliau tidak makan kalau di Idul Adha sampai nanti kurban beliau matang dan beliau makan dari hewan kurban sendiri. Ini tradisi atau kebiasaan beliau di Idul Adha. Beda dengan di Idul Fitri. Biasanya kalau Idul Fitri untuk membedakan di hari 1 Syawal itu puasa atau tidak, beliau biasanya sebelum berangkat minum dan makan beberapa butir kurma, menunjukkan ini tidak puasa nih orang. Tapi kalau di Idul Adha kebiasaannya terbalik. Dia biasanya melaksanakan sholat lebih cepat, maksudnya lebih cepat di sini ya relatif lebih cepat dibandingkan Idul Fitri. Kemudian sholat khutbah, setelah itu beliau minta diambilkan hewannya kemudian disembelih di lapangan. Kemudian beliau baru makan dari hewan yang disembelih tersebut. Nah, memang pada dasarnya Bapak Ibu, ketika seseorang itu mampu mengurus hewannya sendiri dan menyembelihnya sendiri, maka ini yang paling utama. Ya, yang paling utama kalau bisa disembelih sendiri, sembelih sendiri. Sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW dan para sahabat ketika itu. Cuman kita di era modern ini, kebiasaan kita di masyarakat, orang yang mau repot, lewat panitia masjid, RT, RW atau yang semisal seperti itu. Ya, tinggal titip uang, diuruskan, dikirim lagi, selesai. Ya, kalau di kampung-kampung masih mungkin tidak seperti itu ya. Kalau di kampung-kampung biasanya ya dibeli sendiri. Kalaupun ada orang yang membeli paling membantu untuk motong-motong dan menguliti. Ya, tapi pada dasarnya kalau orang punya kemampuan untuk menyembelih dan dia adalah orang yang berkurban, maka yang paling pertama dia menyembelih sendiri. Kecuali dia tidak mampu, tidak berani, dan tidak mengerti caranya, maka memang baiknya diwakilkan kepada yang ahli. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadis sahih yang pertama. Jadi Nabi biasanya menyembelih hewannya sendiri. Di hadis ini beliau menyembelih apa? Domba. Ya, dan biasanya memang domba. Hewan pilihan beliau. Dari 3 hewan yang dibolehkan untuk dikurbankan, beliau hanya pernah 2, domba 1, unta 1. Beliau tidak pernah kurban 1. Ya, mungkin karena memang sapi relatif lebih sedikit jumlahnya. Meskipun dalam beberapa catatan yang lain, para sahabat berkurban dengan sapi. Seperti di peristiwa Hudaybiyah, istri-istri Nabi diikut sertakan dalam patungan sapi. Dan beberapa sahabat juga patungan sapi. Tapi mungkin angkanya minor, kecil. Kenapa? Karena mungkin sapi bukan hewan yang banyak diternakan oleh orang-orang. Karena di zaman Nabi yang paling banyak biasanya peternak kambing atau peternak unta. Kalau di sini yang banyak peternak sapi, kambing sedikit. Dan orang Makassar takut kolesterol. Kita tahu kenapa ada mitos begitu ya. Kemudian yang kedua, unta tidak ada kecuali di kebun binatang. Ini yang pertama, hadis pertama ya. Jadi Nabi SAW biasanya hewannya kalau tidak domba, ada juga unta. Ya. Nanti hadis kedua yang kita bisa baca di sini adalah, yang ingin saya sampaikan juga adalah tentang kriteria hewan yang perlu jadi perhatian kita kalau kita cari hewan. Nabi SAW bersabda dari hadis dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, dia berkata, qala fina Rasulullah SAW faqala, Nabi SAW berdiri di hadapan kami kemudian mengatakan,
Ini penjelasan beliau tentang kriteria hewan. Arba'un la tajuzu lidhahaya. 4 sifat tidak sah dijadikan kurban kalau ada pada hewan. Apa itu saja? Al-awra'ul bayyinul muhram. Hewannya mengalami kebutaan. Ya, atau buta sebelah. Kalau sebelah saja tidak boleh, maka kedua bola mata yang buta boleh dicacat. Kenapa tidak boleh? Karena kurban itu ibadah. Ya. Maka ibadah itu adalah kita mempersembahkan yang paling baik yang bisa kita usahakan. Tidak mungkin kita mengorbankan yang jelek-jelek. Nah, maka di sini ada kriteria seperti ini. Maka tidak boleh ada cacat pada hewan untuk dikurbankan. Nah, salah satu yang paling umum adalah cacat pada hewan satu buta. Ya, cacat adalah kebutaan, baik sebelah atau seluruhnya. Wal maridatul bayyin mawduha sakit. Ya, baik sakit yang memang mencret dan sejenisnya, atau sakit yang mungkin berbahaya bahkan. Seperti kalau sapi ada antraks. Ya, dan jenis-jenis penyakit hewan lainnya yang kalau itu mengidap pada seekor hewan, maka itu membahayakan mereka yang mengkonsumsi daging. Wal arja'ul bayyin qala'uha, ketika pincang atau patah bahkan yang terjadi pada hewan, satu kakinya ataupun lebih. Wal kasiratu allati la tunki, kurus kering. Bagaimana kita mau kurban memanfaatkan daging ini, kita sedekahkan. Kalau kurus kondroji, ya, ada daging. Bagaimana bikin contoh? Tulangnya semua ya kalau kurus. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Khamsah. Di sini asal disebutkan oleh Tirmizi, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, beberapa perawi lainnya. Jadi ini kriteria yang mana para ulama menyimpulkan hewan yang dikurbankan tidak boleh ada cacat. Wabil khusus cacat yang bagaimana? Ada kaidah penting terkait ini. Cacat hewan itu jika ada bagian dari hewan yang tidak bisa dikonsumsi yang harusnya bisa, maka itu termasuk cacat yang tidak dibolehkan dijadikan kurban. Ya, dan 4 cacat yang disebutkan ini adalah cacat-cacat yang mempengaruhi kualitas seekor hewan. Buta, pincang, sakit, kurus. Biasanya hewan kalau mengalami 4 sifat ini, maka pasti kualitas maupun kuantitas dagingnya turun. Hampir bisa dipastikan. Maka yang demikian tidak dibolehkan untuk dijadikan kurban. Tapi jika cacat-cacat itu tidak mempengaruhi kualitas, ya, cacat tapi tidak mempengaruhi kualitas, maka masih dibolehkan dan dimaafkan cacatnya. Apa itu contoh? Sapi ada tanduknya 2, sisa 1 patah. Cacat nggak? Kalau sapi cuma 1 tanduknya, cacat nggak? Cacat. Tapi tanduk sapi bisa dimakan? Tidak bisa. Maka memang cacat tapi dia dimaafkan. Ya. Atau mungkin kukunya terkelupas, cacat nggak? Cacat, tapi cacat yang dimaafkan. Atau mungkin beberapa contohnya adalah telinganya sobek, biasanya dijadikan tanda ya kalau beternak di kampung itu, sekedar sobek bukan hilang ya, cuma sobek saja atau dibolongin, ya maka ini juga cacat tapi masih dimaafkan. Ya, atau giginya patah. Ya, ompong, tabrak pohon, salah meluncur di hutan, dibongkar yang diternakan, salah tabrak, patah gigi, cacat, ya cacat. Tapi apakah gigi bisa dimakan? Nah, maka itu cacat yang dimaafkan. Tapi jika kekurangan pada diri hewan itu adalah bagian yang bisa dimakan, kemudian tidak bisa dimakan gara-gara hilang, maka itu sudah toleransi. Contoh, sapi dari ekornya. Ekor sapi bisa dimakan, Bu? Bisa. Bu? Mana ibu-ibunya? Bukan bulunya, kalau bulunya tidak bisa. Ekor sapi bisa dimakan tidak, Bu? Bisa. Ada nama makannya, Bu, sop buntut. Belum pernah dimakan. Artinya ekor sapi bisa dimakan. Kalau ekor sapi hilang, maka ini cacat yang tidak dimaafkan. Maka jangan tergiur beli sapi kalau tidak ada ekornya, biar dikasih murah. Ini saya lepas di 10 juta saja, Pak. Saya jamin tidak kurang 100 kilo daging. Tapi tidak ada ekornya. Jangan panitia bilang, ini 100, dia jamin 100 kilo daging. Kalau kurang
kasih kembali. Saya jamin. Cuma tidak ada ekornya, tidak sah sebagai hewan kurban. Kalau mau jualkan sama pedagang contoh saja, ya pamerkan, tawarkan, mau dia beli. Ya. Tapi kalau dijadikan hewan kurban tidak bisa, biar besar, karena cacat. Ya, makanya perlu jadi perhatian. Ya. Jadi ini karakter-karakter perlu jadi perhatian ketika memilih sapi. Jangan sampai ada cacat-cacat dan kemudian menghalangi keabsahan ibadah kurban. Ini hadis kedua. Hadis ketiga yang saya sampaikan juga hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib ini dia bercerita, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budni. Beliau diperintahkan untuk mengurusi kurban-kurban unta Nabi ketika peristiwa Haji Wada di tahun 10. Ini haji terakhir dan kurban terakhir Nabi. Ya. Beliau ketika pergi haji, namanya haji itu ada namanya di bawah al-hadyu. Haji itu hewan yang akan kita sembelih ketika nanti di hari Idul Adha dan Tasyrik. Dalam riwayat ini tidak disebutkan, tapi dalam riwayat lain dari Imam Ahmad, Nabi membawa 100 ekor unta. 100 ekor unta. Jadi Nabi kurbannya bukan 1 ekor, 100 ekor. Gimana? Taruhlah itu unta 20 juta, kalau 100 ekor 2 miliar. Ya, satu kali kurban itu. Satu kali kurban dan jika 2 M. Labil angkanya adalah 20 juta untuk 1 ekor unta. Ya, jadi Nabi memang hidupnya sederhana, tapi kalau urusan ibadah ugal-ugal. Ya, makannya, hidupnya semua sederhana, tapi urusan ibadah beliau tidak pernah perhitungan. Nah, kata Ali, aku diperintahkan Nabi untuk mengurus kurban beliau dari 100 ekor unta itu. Di riwayat Imam Ahmad di sini, riwayat yang dinukilkan Ibnu Hajar tidak disebutkan. Dari 100 ekor unta, 63 beliau sembelih sendiri. Ya, dari 163 disembelih sendiri. Menyembelih unta itu relatif mudah sebenarnya, tidak perlu banyak teknik merubah. Cukup ikat kaki yang satu, jadi didudukkan kemudian disobek, ya kan? Jadi relatif cepat sebenarnya. Ya. Jadi dari 663 yang disembelih sendiri. Yang 37 disembelih oleh Ali. Ini menunjukkan ya bolehnya mewakilkan pengurusan kurban. Maka kata Ali di sini, wa uqassimu ummaha wa judaha wa jilalaha 'ala al-masakin. Aku diperintahkan Nabi untuk membagikan dagingnya, kulitnya dan punuknya, lemak di punuk unta kepada fakir miskin. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, dari setiap hewan kurban itu ada jatah wajib. Setiap hewan wajib didistribusikan kepada siapa? Ada jatah wajib, namanya jatah fakir miskin. Wa'ad imul ba'is al-fakir, sebagaimana dalam surah Al-Hajj. Jangan sampai ini tidak ada dibagikan kepada fakir miskin. Ya, jadi harus ada jatah fakir miskin. Para ulama tidak membatasi berapa jumlahnya, tidak ada. Yang penting harus ada dengan beberapa catatan. Satu, dibagikan dalam kondisi unta. 2, dengan ukuran yang pantas yang disebut pembagian. Mungkin 1 ons, pantas lah. Biasanya kalau 1 kilo itu baik. Ya. Dan ketiga yang dibagikan adalah bagian daging, bukan tulang ataupun jeroan. Yang paling utama dibagikan itu adalah daging. Jadi memang yang pembagian wajib utama adalah daging. Jeroan, tulang, kulit dan lain-lain itu turunan. Inti pembagian adalah daging. Ini fakir miskin. Jadi harus ada wajib. Jadi misalnya gini. Jika dalam sebuah masjid terkumpul 10 ekor, maka masing-masing dari 10 ini harus ada jatahnya fakir miskin. Ya, masing-masing hewan ini harus ada jatahnya fakir miskin. Makanya memang penelitian baiknya tidak menggabung hewan daging. Ini sebeli semua 8 kemudian dikumpul satu. Kemudian dibagikan kepada fakir miskin misalnya 50 kantong, 5 kantong satu hewan. Kalau dicampur tidak ditahu ini dari kantong yang mana. Jangan sampai itu hanya dari 3 sapi pertama misalnya dagingnya. Ya, maka baiknya langsung dikeluarkan 5 kantong dari masing-masing hewan. Ya, kumpulkan jadi satu, terkumpul 50 kantong, kemudian dibagikan kepada fakir miskin. Ini jatah wajib.
sebagai sedekah. Adapun yang kita makan misalnya yang berkecukupan ataupun yang kaya dari kaum muslimin itu bukan sedekah, hanya pemberian biasa yang hukumnya mubah saja. Ya. Nah, kalau untuk kaum muslimin secara umum boleh dibagikan dalam bentuk mentah ataupun matang. Itu tidak masalah. Tapi kalau fakir miskin harus dalam kondisi mentah. Bedanya di mana? Karena bagi fakir miskin haknya adalah hak milik. Kalau hak milik, mereka boleh makan sendiri, boleh mereka bagikan lagi, atau bahkan mereka jual, tidak ada soal, karena memang hak mereka. Ya, makanya kalau misalnya ada seorang fakir miskin tinggal di sekitar 7 masjid, dapat dari satu masjid 1 kilo, ya, dari RT 2 kilo, berapa terkumpul Pak? 9 kilo, kulkasnya 1 pintu ji. Ini dari sama langsung di 9 kilo ini. Akhirnya dia pergi ke Gor hari Ahad, dia jual yang 7 kilo. Dia jual murah, 100.000 1 kilo. Murah ini Pak, lagi apa? Lagi kurban. Anda buat kulkas dulu. Boleh nggak? Boleh. Ya, diambil 2 kilo ji. Yang lainnya halal, karena dia cuma hak milik. Adapun orang kaum muslimin secara umum yang dapat, ketika kita dapat kupon, ikut bantu dan lain-lain, itu hak konsumsi saja. Ya, hak it'am. Hanya boleh dimakan, kalau tidak berkenan bagikan kepada yang lain. Tidak boleh dijual, ditransaksikan. Karena memang haknya cuma hak konsumsi, ya, bukan hak milik. Nah, kalau dapat kita di kurban, pilihannya cuma 2, makan sendiri. Kalau tidak, bagikan kepada orang lain. Jadi paham ya? Jadi kalau kaum fakir ini wajib. Jadi kalau kepada kaum muslimin secara umum dia mubah saja. Nah, ini perlu diperhatikan. Dan perhatikan juga di sini bagian-bagian yang lain juga perlu diperhatikan adalah kulit dan lain-lain turunan-turunan ini baiknya tidak dijual, baiknya dibagikan kepada fakir, miskin. Kalau dia mau jual, diuangkan, itu boleh untuk mereka, tidak masalah. Dan di sini wala wajia fi jazaratiha minha syai'an, dan aku dilarang Nabi untuk memberikan kepada tukang jagal. Tukang jagal di sini maksudnya yang menyembelih, bukan menyembelih, yang menguliti dan memotong-motong. Ya. Sesuatu apapun dari hewan kurban. Maksudnya di sini adalah melarang adanya akad transaksional antara tukang jagal dengan sahibul kurban ataupun panitia di sini. Nggak boleh. Kalau urus itu nanti saya kasih pada dia, saya kasih ke kulit, saya kasih ke kepala. Sebagai akad transaksi nggak boleh. Tapi tidak dipahami panitia atau tukang jaga tidak boleh terima bagian kurban, boleh menerimanya sebagai kaum muslimin secara umum. Tapi yang tidak boleh adalah melakukan akad transaksi menjadikan daging kurban sebagai upah pembayaran pekerjaan mereka. Maka kata Ali, untuk tukang jagal ini kami berikan upah dari biaya yang lain, biaya operasional. Ini biasanya di masjid harga sapi 14 juta. Berapa operasionalnya? Biasanya 350. Kalau di masjid saya 350 ya, di pusat bihin 350. Maka biasanya kumpul uang itu 2.050.000. 14 juta untuk beli sapi, 350 untuk operasional. Yaitu dan beli kantung, beli tali, beli pisau, bagi cek sapi, bensin mobil dan lain-lain diambilkan dari situ. Ya. Karena semua operasional kurban, siapa yang tanggung Pak? Yang berkurban. Jangan diambilkan dari masjid, nggak ada urusan masjid sama pelaksanaan ibadah kurban. Kas RT nggak ada urusan. Semua biaya-biaya yang dibutuhkan pelaksanaan ibadah kurban yang tanggung yang kurban. Ya, karena pada dasarnya setiap yang berkurban urus sendiri kurbannya. Ya, jadi jangan diambilkan dari uang-uang yang lain. Kalau ada biaya-biaya yang dibutuhkan, panitia ataupun wakil dari sahibul kurban mengambil atau meminta biayanya dari sahibul kurban. Ini beberapa hal dari 3 hadis ini, mungkin kalau ada yang ditanyakan kita bisa kembangkan lewat diskusi. Saya persilakan.
Ya mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Kalau tidak saya mulai kalau belum sambil tunggu dari jamaah yang lain. Saya mulai dari ini Ustaz. Misalnya saya ambil di masjid sini Ustaz. Di masjid ini 2.100.000 ya. 2.100.000 untuk satu orang. Kemudian operasional 50.000. Jadi kita pisahkan 50.000 untuk operasional. Jadi itu seperti tadi dibeli untuk kantong-kantong, kue-kue untuk dimakan dan lain sebagainya, untuk terpal dan lain sebagainya. Itu 50.000. Yang saya tanyakan ini misalnya kan kalau 7 berarti 14.700.000. Misalnya kita dapat sapi 14.500.000. Itu yang lebihnya apakah bagaimana teknisnya? Kemudian kalau kurang, misalnya kebetulan ada cocok 15 juta, apakah bisa salah seorang misalnya ada yang bersedia menambah atau harus disampaikan kepada yang lain untuk katakanlah kurang tadi 300.000, apakah bisa satu orang bisa menambah tanpa sepengetahuan yang lain begitu Ustaz? Ya, terima kasih. Oke, baik. Pertama, ini panitia atau menjadi wakil dari yang berkurban perlu dipahami. Setiap keputusan yang diambil, ya, ingat ya, panitia itu hanya wakil dari yang berkurban. Maka semua tindak tanduk dan keputusan-keputusan harus demi kepentingan dan kemaslahatan mereka yang berkurban. Misalnya contoh yang paling umum adalah ketika kita cari sapi, biaya pembelian sapi misalnya 14 juta, tidak boleh dikurangi dari itu. Cuma ternyata dari peternakan atau pemilik sapi kasih diskon. Ya, masih kurang nih karena banyak yang ambil. Satu ekor dikurangi 200.000 kali 10, 2 juta berarti diskonnya. Ya, maka uang ini kemana kan? Harus dikembalikan kepada shahibul kurban. Tidak boleh masuk kantor panitia. Ya, kenapa tidak boleh? Ya, memang bukan haknya. Ya, karena akad wakil di sini bukan wakil yang sifatnya profit oriented, tujuan bisnis. Memang akadnya akad amal saja, akad tabarrukat, tolong menolong. Maka kalau misalnya ada potongan 200 atau cashback bisnisnya, maka harus disampaikan kepada shahibul kurban. Ini ada sisa 200.000 bagaimana? Hanya 7 orang. Ya. Kalau bilang kita mengaturkan, oke sepakat saya yang aturkan, oke. Berarti memang sudah diserahkan untuk diatur. Maka misalnya digunakan untuk yang hal-hal yang sifatnya maslahat, untuk operasional kah atau yang lain-lain yang memang dibutuhkan, maka itu boleh. Untuk masuk di masjid, kalau memang disepakati untuk disedekahkan. Nah, misalnya 7 orang sepakat, ini lebihnya kita sedekahkan di masjid, boleh nggak? Boleh. Ya, kalau memang disepakati, maksudnya kalau mereka setuju ya. Kalau mereka tidak setuju, bagi 7 saja. Ya sudah bagi 7. 200 bagi 7 masih kembali berarti. Tapi saya pikir jangan pasti biar kita mengatur. Ya, jadi yang penting perlu disampaikan. Ya, karena ini akadnya akad amanah. Akadnya wakil panitia itu adalah akad amanah. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kurang bagaimana? Sekali lagi panitia hanya wakil, maka sampaikan kepada yang akan berkurban. Ini kurang. Sampaikan kepada 7 orang, berapa kurangnya? Sekian. Bagi 7. Itu teknis pertama. Ya. Kalau ada yang bilang biar misalnya kurang, salah satu dari yang berkurban, maka juga boleh. Itu kelebihan pahala buat dia. Ya. Atau bahkan panitia langsung ambil andil, biar misalnya itu beramal. Ini juga baik. Ya. Maka sebenarnya kekurangan itu tetap pada asalnya dikembalikan dan tanggungannya kepada yang akan berkurban. Ya. Kalaupun ada ditanggung oleh orang lain, maka itu sifatnya shadaqah. Kalau dia memang suka rela untuk menambah kebutuhan, misalnya panitia langsung berapa kurang? 100 diambil misalnya, langsung dia bilang tambahkan di situ, makanya akadnya adalah akad shadaqah. Tapi kalau ditanya betul, asalnya sampai tanggung ini yang benar. Ya, Allah Rasul. Ya mungkin dari kayak Pak Haji itu siap-siap tanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, dasar berkurban ini
kepada kaum muslimin, apakah kewajiban satu kali atau bagaimana anjuran? Baik. Yang kedua, kita kan sekarang 7 orang satu kelompok. Dasarnya 7 orang itu Ustaz, bagaimana? Dan bisa kan misalnya 5 orang. Oke, baik. Atau misalnya tidak cukup ke misalnya kelompok, bisa ke kita yang tambah misalnya. Saya bisa tambah. Baik. Yang ketiga, kadang kan pembagian kurban ada misalnya keluarga atau teman bilang simpangkan mak dulu. Pulang pada kampung ku ambil gitu. Waktu berkurban kan 3 hari gitu. Apa bisa disimpangkan? Terima kasih. Oke, baik. Pertama, hukum kurban pada dasarnya hukum kurban yang disebutkan pada mayoritas ulama adalah sunnah muakkadah. Amalan yang sangat dianjurkan. Kapan? Ketika kurban itu setiap tahun dilaksanakan. Bagi siapa khususnya? Bagi yang lapang dan mampu. Maka setiap tahun mampu, setiap tahun dianjurkan. Ya, setiap tahun. Sebagaimana Nabi SAW berkurban setiap tahun, meskipun bagi Nabi sendiri, pribadi beliau hukumnya wajib. Ya, kalau bagi Nabi, tapi bagi kita umatnya hukumnya sunnah muakkadah. Tapi dianjurkan bagi siapa? Bagi yang mampu. Ya, bagi yang lapang, yang longgar. Nah, ukuran mampu ini apa? Para ulama menjelaskan. Ya, ukuran mampu atau longgar ini sama seperti zakat fitrah. Jika seseorang punya kelebihan harta, simpanan uang untuk dirinya dan keluarganya lebih dari 4 hari, ya, sebagaimana Idul Adha dan 3 hari tasyrik, 4 hari. Lebih uangnya cukup untuk beli hewan, baik itu kambing ataupun patungan, 1 ekor atau patungan, maka dia termasuk yang sangat dianjurkan untuk berkurban. Dan ini berulang setiap tahun, setiap Idul Adha itu datang. Ya, jika misalnya tahun ini lagi boncos, ya, lagi seret, ya, berarti kita termasuk yang tidak dianjurkan. Tahun depan lagi lapar, berarti kita dianjurkan. Terus seperti itu. Ya. Jadi setiap berulang tahun, setiap itu kita cek ekonomi kita seperti apa. Jika memang lapang dan longgar, maka kita termasuk yang dianjurkan untuk berkorban. Dan ini bukan masing-masing rumah tangga, masing-masing orang. Jika di satu rumah tangga itu yang mampu lebih dari satu, suami punya penghasilan, istri punya pendapatan. Ya kan, istri dapat ya. Ya, saya dikasih suami setiap bulan sekian juta, tidak dipakai-pakai, jadi tabung mampu, maka istri juga dianjurkan. Jangan ini bilang ibu-ibu, ada nih bapaknya mana, jangan saya. Enggak. Ya, tetap pada dasarnya setiap kita dia akan diganjar pahala sesuai dengan amal kita. Ya, anak sudah bekerja, ada tahu uangnya sendiri, ini juga dianjurkan. Jadi masing-masing dianjurkan. Kecuali ketika di suatu rumah tangga yang mampu cuma satu. Maju nih suami, maka keluarga yang lain yang tidak mampu gugur anjuran untuk berkorbannya. Karena memang tidak mampu. Tapi kalau satu keluarga mampu semua, maka semuanya dituntut atau dianjurkan untuk berkorban. Ini yang pertama. Yang kedua, 7 orang patungan pada unta ataupun sapi, 7 orang itu hitungan maksimal. Tidak mesti 7 orang. Boleh kurang dari itu. Bahkan sendiri pun boleh. Ya, mau berdua boleh. 7 itu angka maksimal. Ya. Pembagian sahamnya disesuaikan dengan harga hewannya. Misalnya hewannya 30 juta, ada 3 orang, 10 kita. Ya 3 orang saja berarti 10 orang. 3 juta, 10 juta, 10 juta. Ada harga sapi 20 ada harga sapi 50 juta. Ada 5 orang bilang, 10 nih. Enggak usah tambah yang lain. 5 orang saja. Boleh. 7 orang angka maksimal, tidak bisa 8, hanya 7 saja maksimal. Kalau kurang dari itu bagaimana? Ya pertama caranya patungannya disesuaikan. Misalnya ada yang kurang, kemudian salah satu menambahnya, dia punya patungan lebih, boleh tidak? Boleh. Misalnya harga sapi 50 juta di musim, ya, uang kumpul dari 5 orang 40 juta, ya, masih kurang 10 juta. Salah satu bilang, kirim saya satu. Maka dia dapat pahala lebih. Kenapa? Karena dia borong sisanya. Jadi semakin besar-besaran patungan itu menunjukkan besaran pahala kita. Karena sama seperti sedekah. Tentu misalnya kita patungan bangun sesuatu, patungan yang paling besar adalah yang paling lain dapat pahala lebih besar. Tapi pada dasarnya patungan itu ya dibagi sama rata sahamnya.
Tapi kalau ada yang satu lebih dan dia mau dan yang lain ridho, maka dia dibolehkan. Ini yang kedua tentang apa namanya? Yang ketiga tadi yang disimpan. oh ya, misalnya simpan, tolong panitia simpankan dulu daging kurban karena nanti pika pulang baru saya ambil. Boleh nggak? Boleh disimpan. Ya, lebih dari 3 hari boleh. 1 tahun pun boleh kalau memang. Baru-baru saya di masjid dekat rumah, belum lama beberapa sebulan yang lalu mungkin makan kambing kurban tahun lalu baru dimakan, ya baru dimakan itu kambing. Nunggu momentum katanya. Boleh nggak boleh? Larang memang dulu di zaman Nabi pernah dilarang menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Karena Nabi SAW menyebutkan karena ketika itu kondisi paceklik. Maka Nabi memerintahkan para sahabat kalau tidak dimakan sendiri bagikan ke orang yang membutuhkan. Tapi setelah itu Nabi menghapus larangan itu, kemudian mengatakan boleh dimakan, boleh disimpan. Makan lebih dari 3 hari tidak masalah, bebas. Ya, seperti itu. Allah Rasul. Ya, Pak Odi, tarik minta Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya masalah cacat hewan Ustaz. Kalau umpamanya pada saat kita beli di pedagang normal, artinya tanpa ada cacat, pas mau dikasih turun dari mobil patah kakinya. Nah ini gimana Ustaz? Apakah termasuk tidak dibenarkan diri sendiri atau gimana? Oh ya. Yang kedua begini Ustaz, kadang kita panitia kan umpamanya ada yang dia kelompok 3 orangnya, tapi dia buru-buru mau berangkat ke daerah, dia koordinasi dengan kelompok 1, gimana kalau kita tukaran, apakah bisa Ustaz? Ya. Baik. Pertama terkait cacat hewan, kasus seperti ini pernah terjadi juga di zaman Nabi. Ada yang salah sembelih satu, baru yang kedua kasusnya tadi cacat ketika hari H. Kalau seperti ini bagaimana? Pertama, jika memang ada hewan lain yang bisa menggantikan itu maka diganti. Ini yang paling pertama. Tidak mungkin Ustaz. Pasti begitu kan? Mungkin. Maka karena tidak mungkin, karena cacat itu cacatnya di hari H dan cacatnya itu sifatnya belum mempengaruhi kepada sektor kualitas dari hewan itu, maka boleh saja. Boleh. Karena ketika hadis Jabir itu, soal gimana diganti nih? Nggak usah langsung sembelih saja. Ya, tapi kalau ada gantinya ganti. Kalau ada memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan maka itu rusak. Karena pada dasarnya aib-aib yang disebutkan tadi, kalau ada pada hewan secara umum aib-aib itu akan mengurangi kualitas dari hewan. Tapi kalau di hari H pas turun dia mau disembelih, langsung pincang atau patah, itu belum mempengaruhi, maka cepat disembelih. Ya seperti itu. Kemudian yang kedua tentang apa tadi? Ditukar. Ditukar. Oh ditukar. Pada dasarnya orang yang berkurban disunahkan makan dari daging hewan kurbannya sendiri. Itu sunnahnya. Ya. Jadi misalnya mana yang kita hewan tak, itu daging yang dimakan, itu berkahnya di situ. Ya, berkahnya ada pada hewan itu. Tapi kalau menukar daging boleh enggak? Kalau secara hukum boleh saja. Misalnya bilang kepada dari kelompok 3 bilang kelompok pertama, mau pergi cepat ini. Biasa terjadi cepat-cepat. Sama suruh lama daftar kok. Ya, daftar kelompok 15. Minta cepat. Ya. Maka kalau mau tukar, maka tukar kuponnya kepada sohibul kurbannya. Tapi kalau dari pertukaran ini maka konsekuensi tadi hilang berkurang berkahnya dari 2 orang. Karena berkahnya itu adalah kepada hewan yang kita sembelih. Yang kedua, pastikan timbangannya sama. Ya, tidak boleh kurang. Karena daging menurut sebagian ulama termasuk komoditas ribawi. Maka tidak boleh ada kelebihan ketika ditukar. Seperti itu. Jadi boleh tidak tukar, kalau cuma boleh. Tapi ada unsur tadi kekurangan, kehilangan keberkahan dari mengkonsumsi langsung daging kurban jatah punya. Itu saja poin yang perlu jadi catatan. Ya, mungkin dari ibu-ibu, Pak Adi, juga ibu-ibu kalau masih ada silakan Pak Adi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Biasanya itu Ustaz yang kalau misalnya satu sapi itu biasanya 2 orang satu sapi. Bagaimana Ustaz misalnya kalau kepalanya atau kakinya dengan kulitnya, apakah kalau ada yang mau ambil kepalanya harus sepengetahuan yang 7 orang ini seperti mana? Atau bisa diambilkan termasuk si korban yang di luar misalnya, di luar yang berkorban Jika dari 7 orang itu ingin tetap mengambil manfaat dari kepala, kulit ataupun kaki, dan dia mau makan di masuk kaki, ya boleh. Dari orang yang berkorban itu ambil hak dia memang. Bilang jangan dikasih orang lain kepalanya, maukah saya? Salah satu korban bilang begitu. Maka dia boleh, dan dia punya hak untuk minta itu ya kepada panitia. Dia bilang kasih kakinya 2, mau bikin kikil. Boleh nggak? Boleh, karena haknya dia. Tapi dari 7 orang ini misalnya tidak ada yang mau ambil, ya, maka panitia bilang karena tidak ada yang mau ambil, karena memang pada dasarnya Pak ya, yang wajib didistribusikan daging Pak, itu paling utama. Tulang, kaki, kulit, kepala itu turunan saja, ya turunannya saja. Jadi kalau kita di Makassar ini semua mau, biar kikil, biar jeroan, coba mau. Karena sudah banyak rencana yang begini itu kan. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada yang mau, maka di sini panitia sebagai wakil dari korban boleh mengalokasikan kepada yang menurut dia paling maslahat. Ya, kepalanya bagi makin miskin, boleh. Kulitnya dibagikan makin miskin, boleh. Atau misalnya kepalanya dibagikan ke Pak RT, boleh. Siapa saja yang dipandang memang bisa memanfaatkan itu. Yang nggak boleh adalah mentransaksikan atau memperjualbelikan. Ya mungkin tadi ibu-ibu. Iya, silakan. Terima kasih. Saya langsung saja Pak Ustaz. Apakah janda daging yang berkurban bisa disimpan untuk acara arisan atau akikahan? Sekian ya, terima kasih. Ya, jatah daging yang dimiliki sahibul kurban itu boleh untuk dimakan sendiri, boleh untuk dibagi lagi dalam bentuk mentah ataupun dalam kondisi sudah dimasak, atau boleh disedekahkan kepada fakir miskin, boleh, bebas. Ya, karena memang haknya orang yang berkurban itu. Ya, jadi kalau mau dipakai arisan boleh Bu. Mau dipakai akikah sebagai tambah-tambah boleh juga, bebas. Ya, dan itu boleh dalam kondisi matang. Karena tadi saya sudah jelaskan ya, kalau dia untuk kaum muslimin secara umum itu boleh dibagikan dalam kondisi mentah ataupun kondisi matang. Ya, yang dapat 10 kilo, 5 kilo di sate, bagi ke tetangga kanan kiri, boleh dalam kondisi matang. Allah SWT. Oh iya, terima kasih Ustaz. Ya, termasuk kalau kita di masjid mungkin sama di peser kita masak misalnya tulangnya. Iya, termasuk itu. Itu kan jatah kaum muslimin secara umum. Ya, jadi itu boleh dibagikan dalam kondisi matang, kontrol dan lain-lain. Nah, yang penting tadi, jika memang karena kurf atau kebiasaan kita di sini semua suka tulang, maka pastikan tadi panitia perlu mengkonfirmasi, minta izin lah di sini ya kepada sahibul kurban, misalnya, tapi Pak ini sebagian tulangnya nanti kita kontrol, bagaimana menurut Pak? Oh iya nih, saya harus setuju sih. Ya, yang penting tadi disepakati saja. Ya, karena tadi jangan sampai bilang jangan kontrol semua, mau kan juga. Nah, akhirnya kan tiba-tiba panitia bilang putuskan kontrol semua tulangnya, jangan dibagi. Atau saya berkorban, mana tulang sapi itu? Dikontrol di semua. Kenapa kok kontrol semua? Mau gak juga? Nah, itu kan. Karena tadi sekali lagi panitia jangan sampai mengambil keputusan di luar kemaslahatan dari orang yang kurban. Makanya tadi saya bilang konfirmasi penting. Ya, penting untuk dilakukan. Misalnya kalau di sini ada rapat biasa, ada rapat sebelum kita mungkin 1 minggu atau 1 pekan biasa sebelum berkorban kita panggil semua duluan. Iya, sebelumnya yang bisa hadir. Perlu, itu penting itu. Karena tadi sekali lagi panitia kurban itu kaidahnya adalah kullu mutasarrifin 'anil ghair alaihi ay yatasarrafa bi maslahah. Ini kaidah orang yang menjadi wakil.
setiap wakil itu atau siapapun yang mengurusi urusan orang lain dan dia diberikan mandat mewakili, maka harus mengambil langkah keputusan demi kepentingan dan maslahat dari yang diwakili. Ya, nah, ini yang perlu jadi pegangan para panitia. Jangan sampai yang ditinjau adalah kepentingan pribadi. Ya, ini bahaya itu kepentingan. Harus kepentingan yang diwakili. Tadi konfirmasi, bertanya kepada sahibul kurban, 7 orang ini yang penting itu. Apalagi itu tadi memutuskan kau ekor terus semua. Bagaimana? Saya juga mau tulang gimana? Nah, ini perlu jadi catatannya seperti itu. Allah Rasul. Oh, masih aku Pak jadi. Saya mau tanyakan Pak Ustaz, pembagian daging kurban yang wajib kita bagikan dan yang dikasih Pak kurban, misalnya 60 kilo satu sapi, berapa yang wajib kita bagikan, berapa dikasih yang Pak kurban. Terima kasih. Dari setiap hewan itu perlu dibedakan dulu. Kalau kurban tak adalah kurban wajib nazar, seperti kasus Kak Umar dulu, nazar ya, maka wajib disedekahkan semua. Tidak boleh ada yang dimakan oleh orang yang bernazar maupun keluarga. Semuanya sedekah. Ya, ini kurban wajib. Kalau kurban sunnah yang kita lakukan, maka ada beberapa urutan. Saya ingin urutkan. Yang pertama, yang paling utama. Yang paling utama adalah orang yang berkurban makan sedikit saja untuk ambil berkahnya itu daging. Dan yang paling utama bagian hati. Kemudian seluruhnya disedekahkan. Misalnya saya potong kambing, dagingnya dapat 10 kilo. Saya ambil mungkin setengah kilo, 9,5 kilonya saya sedekahkan. Ini opsi yang paling utama. Ya. Yang penting 9 ini yang wajib bagaimana? Yang wajib salah satu jatahnya ke jatah fakir miskin. Adapun kaum muslimin yang kaya berkecukupan itu sifatnya hadiah saja. Tapi yang wajib ada bagian adalah fakir miskin. Ini opsi yang pertama. Opsi kedua misalnya. Opsi kedua adalah saya ambil 1/3-nya, 2/3-nya disedekahkan. Ini juga baik. Misalnya saya potong kambing naik dagingnya 10 kilo, saya ambil 3 kilo untuk saya. Yang 7 kilonya saya sedekahkan. Ini baik. Tapi tentu di bawah yang pertama tadi, karena saya ambil lebih banyak. Ya. Atau yang paling banyak dilakukan kita bagi 3. Ya. 1/3 untuk shahibul kurban, 1/3 fakir miskin, 1/3 hadiah. Taruhlah hewan sapi itu naik 60 kilo, 21 kilo, asumsi 3 kilo satu orang untuk shahibul kurban. Maka 1/3-nya misalnya 20 kilo untuk fakir miskin. Itu 20 kantong cari fakir miskin. Bagus itu. Ya, itu wajib ini. Fakir miskin adalah wajib. Berapa jumlahnya? Tidak ada. Biar 2, 1 boleh. Tapi semakin banyak semakin baik. Karena fakir miskin ini sebenarnya prioritas. Karena mereka yang jarang makan daging, Pak. Kita yang sering makan contoh makan kurban tidak terlalu prioritas ya. Ada yang jarang ketemu daging fakir miskin itu yang prioritas. Sebenarnya 19 kilo itu misalnya kaum muslimin secara umum yang kaya, yang punya usaha, macam-macam siapa saja boleh terima. Jadi itu ini alokasi bagi 3. Jadi yang paling banyak dipraktekkan. Atau yang level 4 misalnya. Ini pun boleh dan sah ibadah kurbannya. Contoh saya potong sapi, saya sendiri. Naik dagingnya 100 kilo. Ya, daging semua 100 kilo. Yang 10 kilo saya sedekahkan ke fakir miskin. Jadikan 10 kantong. Yang 90 kilo saya ambil sendiri untuk saya dan keluarga. Saya beli langsung freezer yang 3 meter itu. Disimpan semua di situ untuk makan stok keluarga 3 tahun. Karena 90 kilo. Boleh nggak? Boleh. Ya, tapi orang Makassar lewat kok. Ya. Apa ibadah kurbannya sah? Sah ibadah kurbannya. Cuman nilai sedekahnya sedikit. Bayangkan 100 kilo, 10 kilo udah disedekahkan. 90 kilo diambil. Tapi ibadah kurbannya sah. Boleh. Karena dia sudah distribusikan kepada fakir miskin yang 10 kantong itu. Dan itu sah. Kemudian 90 kilo saya simpan sendiri. Boleh nggak? Boleh. Sah. Tapi tadi pahalanya tentu tidak lebih utama dibandingkan beberapa yang sebelumnya. Jadi semakin besar manfaat dan maslahatnya, semakin baik dan semakin banyak pahala yang kita dapat.
Itu poin yang berbicara. Waktunya sudah enak. Sudah berbicara. Wah, saya tidak dengar. Baik Bapak Ibu yang sekalian, mungkin yang kita bahas semoga satu dua hadis, satu dua ayat yang kita dengar bisa jadi pengingat dan juga pedoman buat kita beribadah kurban di tahun ini. Terakhir yang saya ingatkan ada satu sunnah juga yang Bapak Ibu akan berkurban nanti untuk bisa menahan diri ketika memasuki bulan Dzulhijjah untuk tidak mencukur, memotong bagian dari tubuhnya ya sampai dengan hewan kurbannya disembelih. Ini sunnah sifatnya tidak wajib. Jadi sebisa mungkin untuk ditahan karena Nabi SAW mengatakan sesungguhnya orang yang berkorban ketika hewannya dipotong Allah sedang mencurah limpahan rahmat, berkah dan ampunannya kepada orang yang berkorban dan itu meliputi seluruh anggota tubuh. Ya, maka yang terpotong sebelum itu tidak kembali. Ya, karena ini sunnah perlu jadi perhatian kita. Semoga ibadah kita jadi ibadah kurban kita jadi lebih sempurna. Mungkin demikian yang saya bahas. Semoga manfaat. Mari kita cukupkan dengan doa dan doa kafaratul alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una innaka antal rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.